lebih-lebih prioritasnya. keputusannya sih Bang yang harus benar-benar dimatangkan. Dan let's go, kita mulai dari draft di game pertama kita. RRQ first pick dan Alter Ego second pick. Yes, dan ini aku sempat melihat juga. Dimana kita tahu masih ada Joy dari sisi Alter Ego yang sangat power dari arah aku tidak mungkin dilepaskan. Tapi ini berbeda dengan pandangan aku. Mereka malah menutup Fanny, Farsha dan juga Yuzong. Respect Open. Semua power hero Alter Ego ditutup di early ini 3 power mereka loh. Iya, bahkan gue nggak expect Bang dia bakal band 3 ini. Mungkin Farshanya iya, Fanny-nya gue pikir dia nggak. Gue sama, gue juga Fanny nggak. Tapi Yuzong. Kalau Yuzong gue expect. Karena memang kemarin mungkin performa dari Pai juga itu ngeri banget sih pas pakai Yuzong gitu kan. Jadi mungkin dia punya record yang bagus juga. Tapi ini 3 respect band artinya. So mid lanernya tersisa Valentina yang benar-benar priority untuk mereka berdua. Namun Yves tidak lupa juga nih dari Clay. Salah satu signature hero-nya adalah Yves sendiri. Dan bahkan ada pertukaran mungkin Valentin dan Faramis untuk midnya. Dan kalau misalnya aku lihat, dia sebenarnya mau menutup Yuzong ini emang untuk Eve, tapi ternyata tidak dikasih lepas sama sekali. Dan player head to head Lim silakan. Masalahnya ini dapat Arlot sih. Dan oke, Skylar dan juga Nino dengan KDA yang tipis banget, perbedaannya hanya 1. Wow, sebentar. Melissa yang langsung menjadi first pick. Because no Farsha, because no Eve, tapi mereka punya Valentina. Arlot masih bisa tembus go away. Betul sekali. Dan itu power di tangan Pai. Oke. Itu power di tangan Pai. Cuma concernnya berarti dengan adanya Arlot, kali ini para pasukan dari RRQ mereka punya power CC di samping. Mungkin edit, itu powernya Lemon. Iya. Jadi barternya, lu mau Arlot apa mau edit? Sedangkan posisi dari Arlot kali ini mungkin Lemon lebih pede dengan adanya edit. Kalau menurut aku pribadi, opini kita pribadi ya. Oke, dan kita melihat adanya juga laku-laku langsung bahkan dan Valentin. Mungkin dari player head to head juga kita melihat nih dari hero damage per menitnya. Dari kedua ini adalah gold lane yang benar-benar tahu kapan dia harus kasih damage, kapan dia harus jaga posisi. Karena kalau terlalu jaga posisi ya malah damage yang diperlukan itu nggak keluar Bang. Nggak ke deliver kita bilangnya. Nggak sampai betul. Iya nggak sampai, nggak ke deliver. Tapi kalau lihat dari dates-nya, wah dead per match-nya benar-benar tipis ya. Positioning mereka Tapi tuh Nino kuat banget sih. 2 loh. Ya rata-rata bayangin dia setiap game itu hanya 2 kali paling banyak tumbangnya berarti Bang. Positioningnya bagus dan bahkan kalau ngomongin dari sisi kiri, bukan dengan adanya Faramis di tangan Udil, tapi kali ini Faramis di tangan dari seorang Clay yang kita tahu Valentina Udil power sekali dan bahkan kalau bisa kita saksikan juga, ini harus menjadi gold lane yang diamankan Alter Ego sekarang. Kalau mereka nggak ngamanin gold lane, kemungkinan besar power untuk mengcounter seperti kari-kari ini akan diamanin. Ya. Mungkin power kayak Brody juga bakal ditutup. Itu hero yang signifikan sekali bisa menutup pergerakan Albert dengan Fredrinnya. Benar, mungkin Beatrix juga bisa menjadi salah satu opsi ya untuk bantu high growth defense nantinya. Tapi ya jujur, untuk Valentina dan Faramis ini pertukaran yang mungkin banyak yang bilang ini setara. Tapi kalau dari power clear dan power dari mid lane ya Valentina lebih unggul dan Beatrix yang langsung diamankan. Karena memang match up antara Beatrix dan juga Melissa ini bisa dibilang 50-50 di awal. 50-50 di awal. Karena dia punya range yang jauh. Tapi kalau Beatrixnya salah posisi, Melissa bakal megang sekitar 75% dari landingnya. Dan bahkan ini Bang Dut bilang kami semua di sini bakal all in untuk mendapatkan title juara. Dan buat gue pribadi, ingin juara untuk pertama kalinya di MPL Indonesia. Ya karena kita tahu Bang Dut sebelumnya juga pernah hampir membawa Alter Ego mendapatkan juara. Yep. Kalau nggak salah season 6. Itu udah Bang Duk kan? Udah Bang Duk. Udah Bang Duk. Udah. Nah tapi sayang sekali mereka bertemu oleh timnya yang dia bawa sekarang. Makanya nih, sebenarnya kalau udah lewat beberapa season, kayaknya habitsnya juga udah ganti sih Bang. Habitsnya udah dari ganti. patch juga kan udah berubah. Mungkin lebih ke arah habits playernya yang mungkin out game-nya. Mungkin. Yang nggak bisa terlalu gampang berubah tuh out game-nya biasanya. Ya itu sifat sih memang agak susah ya. Iya emang sifat. Kalau in game mungkin karena apalagi permainan yang berubah dari segi dulu hyper carry, sekarang udah ke jungler, udah bahkan fokusnya di gold lane dan mid lane. Habit kalau nggak berubah itu bohong sih. Iya setuju banget. Namun kita back to draft nih, ada Masya ternyata yang di ban. Salah satu power hero yang dimiliki sama RRQ juga Lemon. Ya. Dengan build yang unik banget, rata-rata user Masya itu di item terakhirnya bikinnya ke arah corrosion Bang. Ya. Di patch sekarang, di meta sekarang, karena utamain split push. Lemon pakai heptasis, dia mau cari kill. Dia mau cari instant pick off. Ya. Dia mau cari Beatrix-nya di mana dan bahkan Lemon juga kalau bisa kita bilang opsi targetnya dia nggak cuma Beatrix, dia punya 2 target, mid lane, god lane. Dan sedangkan di patch sekarang mid lane, god lane yang kita udah bahas tadi,
itulah main dan Main dan secondary. secondary. Yes, betul banget. Jadi langsung diantisipasi juga dari Alter Ego udah paham mengerikannya Masya dari Lemon, langsung di-ban dan bahkan glue-nya juga kena nih. Untuk experience semakin tipis sebenarnya untuk RRQ, tapi jujur dia punya Fredrin yang bisa di-flex sebenarnya bang. Dia punya Fredrin, tapi menurut aku Lemon bukan tipikal bermain Fredrin. Kalau mau, mereka punya Arlot. Bisa, Arlot masih open juga, tapi kayak bisa diambil untuk jungle mungkin. Jungle, Pegang Arlot. Alter Ego. Sebenarnya jungle Arlot bukan masalah, tapi untuk Celiboy sekarang, Celiboy punya power yang lebih tinggi. Dia punya Hayabusa. Ya, assassin. Dia butuh assassin untuk seorang Melissa. Oke, mungkin Link akan turun pamornya. Link akan tercounter dengan Melissa, tapi untuk Hayabusa, case-nya berbeda. Early game, walaupun dia tidak punya power dari segi item yang banyak, dia masih bisa solo kill Ya, terhadap Melissa kalau kita bahas. dan kalau untuk ngomongin assassin ya, jangan lupakan Lancelot dong. Lancelot. Lancelot dengan build yang ke arah defense sekarang ya. Kalau- Untuk mengamankan objektif dan damage-nya itu tetap ada. Dengan catatan, dia harus bisa mainin puncture-nya tuh dengan bagus, baru bisa ada damage. Aku punya 3 item build yang sangat suka dari Lancelot defense. Aku punya Thunder Belt, aku punya Endless, dan punya War X. Kalau orangnya bisa mainin puncher-nya dengan Lancelot item seperti itu, 1, 2, 3 puncher, sekali colek keteknya, Your team Cuh, is picking. Pedes tuh. 2 true damage keluar. Waduh. 2 true damage, 4 pasif, War X. Iya. Memang rata-rata juga walaupun build defense akan ada damage-nya juga bang. Biasanya tuh ke arah War X salah War satunya. Atau gue pernah lihat juga ke arah Hunter Strike juga. Moving speed mereka ngamanin ya. Bener. Tapi kali ini ternyata Masya dari Martis maksudnya yang dipilih. Untuk menjadi jungle seharusnya match up dengan Fredin juga pasti enak. Karena ada anti-CC-nya, immune-nya itu yang memang dicari. Kalau nginget-nginget soal Lemon. Fredrinnya Lemon juga pernah dipakai dan dia punya build unik juga bang. Dia pakai Malefic Roar di Yes. terakhir. Itu Untuk- baru pertama gue lihat. Diketok palanya, Makanya. biar sadarnya PNT masuk. Cuma problemnya, edit masih terbuka. Itu yang aku pertanyakan. Kali ini. Min Sitar. Min Sintar ini counter Iya. banget. Min Sintar counter banget dan pertanyaan aku cuma satu. Damage or defense? Sekarang Min Sitar mungkin bisa hybrid bang. Hybrid. Memang item corrosion itu penting banget buat Min Sitar. Gue banyak banget ngelihatnya ke arah corrosion dan Thunder Belt. Jadi sekali kena hit itu dia slow banget. Attack speednya juga bisa dipakai sekarang untuk dari skill-skillnya kan. Dan kalau untuk pure damage ya kayak full damage item agak berat bang. Agak Karena dia kurang. lumayan tipis. Apalagi nantinya. dia lawannya lapu-lapu loh. Bisa Nah. instant pick off. Itu dia. Nah, cuma problemnya sekarang adalah mereka kalau dibilang mengandalkan Melissa, ini berat loh untuk damage Melissa dan juga Paramis. Karena Lolita. bukan Farsha. Lolita udah pasti akan menjadi counter dari seorang Melissa. Cuma kalau misalnya Lemon gak hybrid, minimal ada 2 item attack atau minimal dia punya damage, ini berat juga untuk RRQ Dia bener-bener bermain di main front to carry back doang ya. Iya. Cuma satu doang. Sebenarnya jadi hitungannya kayak alter ego gak sih? Kayak Nino Betul. di beberapa match terakhir. Jadi dia Betul. main carry utamanya. Sebenarnya masih possible bang. Dan Melissa itu dia bisa ngasih impact bener-bener bagus banget ketika lagi team fight besar ya. Yes. Ditambah dia punya Faramis. Gue rasa masih oke sih. Dan audience prediction cukup mendominasi untuk para pasukan raja dari RRQ. Lim, kita tahu Lim, di mana Alter Ego kemarin telah bangkit dan bahkan ini berbeda dengan Alter Ego yang berada di regular season. Ini Alter Ego dengan muka yang berbeda. Tapi Alter Ego lagi-lagi harus menghadapi batu sandungan yang keras dari season-season sebelumnya yang mereka lewati, yaitu Sang Raja. Mampukah Alter Ego mendapatkan game pertama atau RRQ yang akan mendapatkan game ini? Every player mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Wow, ramai sekali ya para pendukung. Yang tadi udah gue bilang juga. Player belum datang, mereka udah siap di depan. Belum mulai udah di dalam. Oke, dan kalau kita lihat dari start buff-nya nih, dari kedua jungle, Albert dan juga Celiboy. Dia start dari 2 buff yang berbeda, Purple untuk RRQ dan juga Orange untuk Alter Ego. Lemon, Unbending Will, siap Lemon. Karena mungkin kali ini dia seperti kata Lim, hybrid dan mungkin Prionya menuju ke arah damage yang lebih tinggi ya kan. Karena di sisi sebaliknya kita tahu lapu-lapu dari Serpai akan punya power sangat tinggi untuk mengcounterisasi pergerakan dari Clay. Dan tentunya di sisi dari Alter Ego,
mereka mendapatkan Little Wanderer, vision terbuka dengan sangat jelas. Tandanya pergerakan dari Alter Ego kali ini mungkin akan lebih condong menuju ke arah gold lane dari pasukan RRQ. Menarik memang ya untuk matchup gold lane yang biasanya tuh dibiarin tapi sekarang menjadi korban geng ternyata. Ya karena mereka ingin memberikan apapun damage yang dilakukan di arah bottom lane. Tapi lihat, ada Rasi di garis depan. Memberikan sedikit pressure untuk seorang Skylar. Masih terlalu maksa untuk mendapatkan satu buah gold. Dan gerobaknya kali ini tidak didapatkan Skylar sih harusnya tadi. Tapi di sisi sebaliknya kita lihat di arah top lane. Keserpai dari segi minimap. Ini agak sedikit kalah leaning kalau bisa kita bilang. Untuk di awal ya Lapu-Lapu kan kena nerf di nerf terakhirnya itu bikin dia landing stage-nya nggak kurang oke lah sebenarnya. Dan jangan lupa Min Sitar ini dia kuat banget untuk landingnya loh. Yes, Dia punya benar. Spear of Glory, dia punya pasif yang memang mendukung banget, Shield Assault-nya juga. Ini memang ngebantu untuk nge-trigger pasif dan ketika pasifnya nyala dia nambah darah bang. Dan gue bilangnya sama KB apa? Cuk cuk cuk. Gue bilangnya sama temen gue colok-colok loh. Colok-colok. Itu di tongkrongan-tongkrongan berbeda tapi King's Call telah dikeluarkan oleh pasukan dari RRQ. Ada Brave Fighters dari Pai melakukan zoning out terhadap para pasukan dari RRQ di sisi depan Lemon. Setengah darah telah dimiliki Lemon, tapi tidak ada King's Call. No Brave Fighters. Tapi untuk segi cooldown, ini mungkin akan dipegang dari Serpai. Harusnya begitu, cooldownnya bakal lebih cepat. Namun kalau untuk kontes turtle yang pertama ya, jujur nih, RRQ juga strong banget sih kalau memang mau diadu fight dan udah dimulai bahkan. Oke, akan sudah dimulai. Teman-teman Blast bakal coba di pop up. Preference telah dikeluarkan. Retribution di tangan Sally Boy dari Kelboy. Mundur ke arah belakang. Dengan ada Cold Altar dari seorang Udin segera dikeluarkan begitu saja. Tapi Lemon is coming. 3 tusukan sate. Rasi mendapatkan 1. Rasi masih mencoba untuk bertahan dari first ball. Didapatkan dan Albert survive. Albert gak bisa ditumbangkan kali ini dapat tusukan dari Alter Ego. Mereka hampir kehilangan Pai. Flicker didapatkan. Lemon gagal untuk menuju Pai di arah top lane. Wow, Albert yang masih bisa selamat ternyata dengan darah yang udah tipis banget tadi. Opening yang bagus banget dibuka oleh Rasi dengan Numenon Blast ditambah dengan flickernya tadi. Mungkin dengan Retribution dan top lane bahkan. Oh, Pai! What Solo are kill. you doing? Serpai! Unnecessary move dilakukan oleh Serpai. Dia nggak harus untuk melakukan kontes. 1 wave lebih berharga dibandingkan nyawanya, Lim. Iya. Udah low banget sebenarnya tadi kondisinya dan mungkin memang agak sedikit memaksa. Tapi kalau untuk experience sekarang menurutku memang harus ngotot bang. Tapi tetap nggak dapat gerobaknya, masalahnya itu. Kalkulasinya salah dan Kalkulasinya yang mungkin harus mulai diperhatikan, Lim. jam terbang kali ya jawabannya. Oke, dan untuk bottom lane juga kita lihat rotasi ke arah gold lane terus dilakukan oleh Altrigo dan RRQ. Oke, langsung ada upper squad, terus juga Sally mereka poin. Take down, udah sedikit terlambat menggunakan sektor altarnya. Di sisi sebaliknya, Albert mulai bertahan dan harus mundur. Clay kali ini tidak mau menggunakan sektor altarnya karena dia tahu berhasil selamat. Dan ini dia, event All Star hadir pada tanggal 31 Maret. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk dapatkan sekarang juga. Yo, ikuti Itzy dan Rafaela memurnikan Harmonia. Keren banget ya. Dahsyat ya. Jadi skinnya keren kok memang kalau kalian mau coba ntar lihat-lihat dulu aja. Dahsyat, let's go. Go to the lane of dawn di mana di arah bottom lane kayaknya Turtle akan segera muncul. Lim. Untuk kontes sebenarnya di Turtle kedua, gue rasa dua-duanya bakal coba untuk setup. Tapi kalau memang mau mirroring, yang paling possible untuk mirroring sekarang adalah Alter Ego. Dari segi setup dia kan counter ya. Kalau RRQ-nya pelan-pelan mainnya, setupnya juga nggak buru-buru, itu susah banget buat di counter. Jadi ya kalau memang mau mirror sekalian aja, tinggal turtle-nya ambil 1 turret, tapi kayaknya nggak bakal di kontes. Oh, mereka anti kendor. Ini dia Alter Ego. Tidak pernah kenal takut siapapun yang akan dilawan, tapi akan ada Unduran Retribution kah? Tapi Ben dapat jasmani Sun Point from model. Masih ada kartu altar di belakang sana, tapi Albert ter-take down. Decimate Sun Point from Sally pada mereka boy menuju ke arah belakang lagi mencoba dibalikan kembali. RRQ bakal coba ditumbangkan, tapi Lemon is coming. Lemon datang, berhasil mendapatkan 1 buah point kill, tapi nampaknya gagal. Rasi still survive. Dan bahkan Finn yang harus menjadi korban keganasan Alter Ego di bottom lane. Oke, korban yang didapatkan oleh Alter Ego lebih banyak, ditambah dengan turtle yang bisa diamanin juga. Wow, 2 keuntungan yang bisa didapatkan. 1 kali rotasi dari Alter Ego bisa membuahkan double hasil. Dan ini bukan hanya untuk sekarang, jangka panjangnya juga mulai terasa. Di mana gold lane-nya di bagian bottom lane, turretnya dari Alter sudah hancur. Yang dimana Beatrix-nya bahkan belum pindah, dia masih stay di bagian bottom lane, dia tahu masih ada 1 spot free farming. Dan nantinya bakal switch, karena turtle di bawah kemungkinan besar Lapu-Lapu yang akan diturunkan ke bawah sekalian untuk fight turtle. Itemnya Lim, silakan. Dan untuk in-game equipment by Dunia Games, melihat dari Clay terlebih dahulu mungkin ya.
Dengan Enhanced Talisman dia pengen banget punya cooldown reduction yang cepat dan juga mana yang sustain. Tapi kalau kita lihat dari Udil ternyata sama nih. Udil juga nyari cooldown dulu di awal. So dari kedua mid lanernya damage-nya tidak terlalu besar. Bukan gak ada ya, tapi tidak terlalu besar. Sementara kalau dari XP laner kita melihat dari Lemon terlebih dahulu Swift Crossbow ternyata untuk nambah attack speed yang sangat diperlukan. Oke, Lemon mencoba untuk bertahan. Ada kick scroll telah dikeluarkan. Udil terperangkap. Masih ada kartu altar. Albert mencoba untuk menangkap Udil. Namanya blast-nya mendapatkan satu tapi tidak bisa didapatkan apapun. Skylar is coming. Skylar memberikan damage yang sangat sakit. Ditangkap dan Sally Boy dan Miracle Boy harus menjadi korban di arah top lane. Lihat korban yang dia dapatkan ini sangat-sangat mahal. Jungler di bawah menit 10 masih menjadi prioritas point kill kalau menurut aku, Lim. Ya. Dan yang menarik sebenarnya dari keduanya ini sama-sama ngotot. Dari perbedaan gold yang kita tahu setelah turtle kedua tadi didominasi oleh Alter Ego. 2000 sampai 3000 gold yang dipegang. Namun sekarang dengan satu fight yang terjadi ternyata RRQ bisa mengejar hingga ketertinggalannya sekarang tinggal 1000. Dan sekarang penentuannya ada di turtle ketiga mungkin. Atau mungkin ada juga objektif yang bisa diambil sebelum turtle ketiga. Mungkin top turret ataupun mid turret yang bisa aja kecolongan nih antara Alter Ego ataupun RRQ sendiri. Alright, this is sebaliknya para pasukan dari Alter Ego Sport. Mereka lihat mendapatkan 1200 gold difference yang sangat bisa mereka pegang untuk melakukan kontes. Udil udah mendapatkan posisi Kurt Altar dari Clay. Kita nggak ada yang tahu siapa yang bisa mengamankan atau siapa yang bisa men-trigger dari Kurt Altar dari Udil itu sendiri. Sally Boy dan Miracle Boy, dia tak kenal kendor karena berada di posisi dengan level yang sama dan bahkan gold dipegang oleh dari pasukan Alter Ego. Console Gaming tak dikeluarkan, Finn menuju ke arah belakang, langsung ada coba didapatkan, tapi ternyata Terrify Gaming tidak mampu mendapatkan seorang Finn. Tertarik Rasi di depan sana, Albert mencoba untuk menutup, langsung ada satu Lemon dengan tarikan yang sangat maut, tapi King Skull-nya nampaknya kali ini tidak berimpact dalam tim fight di arah Turtle. Mereka dibalikan kembali keadaannya, Cold Altar dari seorang Albert kali ini berhasil menutup para pasukan Alter Ego. Dipencet menit Boy, Sally Boy ditutup, masih ada satu botol kontrak dan bahkan Press War membuat Sally Boy ter-take down di depan sana. Ya, double kill untuk Lemon. Bisa diamankan dengan counter setup yang coba dilakukan oleh Alter Ego. Dengan sangat manis Rasi menggunakan Numenon Blast-nya kembali. Dapatkan 2 target penting dan follow up-nya cukup. Namun ternyata tidak terburu-buru juga dari RRQ siap untuk melakukan counter setup kembali. Dengan adanya Spear of Glory dari Lemon yang on point ditambah Albert dengan kondisi darahnya yang banyak banget tadi. Dia bisa jadi frontliner yang penting banget untuk RRQ. Oke, Skylar akan coba di take down. Salamiko tapi nampaknya masih bisa diselamatkan oleh Tenden from Bogor. Di sisi sebaliknya Pai gagal untuk bisa mendobakan Melissa. Skylar still survive in the top lane. Tapi Painya strong banget loh bang. Dia ngeliat darahnya tuh udah low banget tadi. Dan sebenarnya untuk midnya benar-benar dijaga habis. Kalau sampai kecolongan entah RRQ ataupun Alter Ego, invasi ke Purple Buff itu yang ngeri banget. Itu pintu utama untuk menuju ke arah Purple Buff memang akan berada di arah mid lane. Tapi lihat ini Albert, jungler timnas. Dan mari kita dukung timnas Indonesia di SEA Games 2023. Jangan lupa apapun yang terjadi mereka butuh dukungan kita. Dan dukungan kita sangat mereka nantikan. Ya usaha mereka pasti udah yang terbaik kok. Siapa sih yang mau kalah kan? Siapa sih yang mau kalah, siapa sih yang nggak mau dapat emas. Dan mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Oke, dan back to the game dimana kali ini mid akan jadi medan pertarungan dari keduanya. Satu side aja yang dibutuhkan oleh kedua tim dan itu akan jadi kontes. Oke, tapi di sisi sebaliknya Sally Boy hampir masuk ke dalam kandang sang raja. Untungnya setup yang berhasil dimiliki Alter Ego berada di sisi seberang. Dan itu adalah setup dari RRQ yang selalu dia lakukan di arah busnya. Bus tengah selalu dia pegang seperti itu. Dan Alter Ego kalau miskalkulit, kalau miss awareness aja dia bisa dimakan. Ya, itu gue setuju. Tapi harus ada satu note penting juga nih bang. Rasi dari tadi pakai Numenon Blast-nya di timing yang tepat banget. Selalu. Itu harus cari informasi dulu di mana Rasi. Di momen mana Rasi bisa counter setup. Itu harus dicari karena kalau enggak, momennya dari tadi dipegang AE bang. Karena satu Numenon Blast dan flickernya Rasi. Makanya harus di notes banget. Dan bahkan itu meng-counter Kurt Altar masalahnya. Kurt Altar udah ke counter Numenon Blast. Kurt Altar udah nggak ada dan bakal Pai masuk. Itu yang lebih bahaya lagi sih Lim. Makanya. Tapi kali ini Numenon Blast bakal coba dibawa Flekan. Dapetin 2. Kurt Altar di satu tempat. Sally Boy dan Miracle Boy. Dapetin retribusi dengan sangat mahal tapi di sini sebaliknya. Bahkan mereka harus kehilangan Finn. Skylar harus menuju ke arah belakang. Sally Boy masih terlalu perkasa. Dan pasukan dari Alter Ego memenangkan tim fight di arah Lot dengan maksimal. Cuan for life. 2 keuntungan yang mereka dapatkan. Terjadi lagi kan, Numenon Blast dari Rasi yang begitu on point. Infonya nggak didapat karena Finn Kaja. Dia nggak bisa buka seperti Grok, seperti tank-tank lainnya. Dan kalau dari in-game equipment by Dunia Games kita melihat kali ini perbedaan dari kedua mid lane-nya udah mulai terasa. Dimana Clay
yang tertinggal 1 sampai 2 item bahkan. Ini lumayan jauh ya ketinggalannya. Ada Cloud of Destiny dan juga Divine Glaive yang udah dipegang oleh Udil. Sementara untuk kedua gold lane-nya nggak terlalu jauh memang. Dan memang dari keduanya tuh tipikal build-nya berbeda. Beatrix dengan Blade of Despair dan Malefic Roar-nya. Sementara Melissa dengan starter attack speed-nya kita tahu Corrosion, Demon Hunter Sword. Tapi dia nge-skip Golden Staff ternyata. Langsung ke arah Wind of Nature sebagai respect juga untuk physical dari Alter Ego. Ya, dia respect banget dengan adanya Pai, dia respect juga dengan adanya Nino, dan bahkan kalau bisa dibilang, kalau Pai masuk, ini kita baru pakai Go Away. Kalau Nino masuk, kita masih bisa Wind of Nature. Mungkin gitu, calculate-nya. But that's why, dari seorang Skylar, dia benar-benar harus menjaga utility defensifnya dia. Betul, dan Go Away posisi. Go Away itu defensifnya dia juga soalnya, Lim. Iya betul. Dan posisi jangan lupa, karena yang nge-setup kadang bukan Pai. Dan kadang juga bukan langsung dikasih damage sama Nino. Tapi Numenon Blast yang bikin dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi selama beberapa detik, itu follow up-nya bisa cukup. Karena ketika kena stun, dia nyalain WON-nya pun abis setelah stunnya selesai, ada Udil yang siap menyantap. Jangan lupa, Udil udah punya Divine Glaive, Bang. Satu kali sembur, puh, Wah, Arcane Strike-nya langsung kelar, dan itu dia. kelar masalah. Itu adalah salah satu counter hero-hero semi range gak sih, kayak Moskov, Kari, middle range Melissa. lah ya. Iya, itu emang ada di Valentina karena dia punya Terrify, dia punya burst tinggi, dan sekarang Udil powernya lebih di atas Clay. Perbedaan 3 level ini signifikan banget untuk seorang mid laner, dan ini 2 berbahaya. item juga. 2 item, 3 level. Ini kalau team fight 5 versus 5 bisa disyaratkan Udil jauh banget berada di atas Deden from Bogor. Paling untuk timing ya, itu yang paling penting dan bisa jadi kunci juga nih. Altar dari Clay bisa membalikan keadaan. Satu-satunya mungkin yang bisa ketika kena Numenon Blast dan memang posisinya Clay nggak kena, disitulah momen Clay bisa balikin keadaan. Tapi kalau Clay-nya kena juga dari Numenon Blast nih, itu bakal agak berat sedikit karena setup yang bagus, wall of damage Alter Ego nih cukup loh. Jangan lupa Nino udah jadi dan Udil udah jadi 2 carry utama dari Alter Ego. Oke, 2 carry yang kita sempat bahas sebelumnya udah jadi. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari Alter Ego mencoba untuk melakukan checking boost, dan Little Wanderer dipegang oleh Alter Ego. Tandanya Albert kehilangan vision. Deden from Bogor kehilangan vision. Celiboy berhasil mendapatkan satu buah retribution. Di saat posisi seperti ini, mungkin retribution dipakai, tapi tidak terlalu penting untuk langsung berebut di arah Lord. Kenapa? Karena Alter Ego megang 4000 gold. Dan RRQ, kalau untuk menabrak langsung front to back, dia akan berpikir 2 atau 3 kali sih menurut aku. Dia pakai emblem jungle juga bang. Cooldown retributionnya lebih cepat pasti dari keduanya. Jadi aman-aman aja untuk turtle. Bahkan udah ready lagi dari keduanya. Bukan masalah retrinya tapi setupnya bang. Ini yang harus benar-benar dipikirin. Celiboy dan Merkel Boy bakal coba ditahan begitu saja, dan Lemon kayaknya sedikit berbeda kali ini. Kenapa? Karena Lemon akan menggunakan kick scroll-nya lebih wise. Dan Lemon tidak langsung menarik karena Celiboy dan Merkel Boy. Di sisi sebaliknya Alter Ego, mereka ada Celiboy yang berada di ujung tando kali ini bersama dengan Albert. Intinya Clay sama Skylar ini nggak boleh satu posisi bang. Jangan sampai dua-duanya tuh kena Numenon Blast di waktu yang sama. Dan konsil bahkan. Konsil Gaming telah dikeluarkan. Dan bahkan di sisi belakang Skylar belum terdeteksi. Udah ke arah belakang, Ketal menyelamatkan beberapa pasukan dari Alter Ego. Dan bahkan dia menangkap ke satu Udil. Udil masih selamat dari tim fight kali ini yang dipegang oleh Alter Ego. Dengan kontes yang tidak terlalu maksimal dari RRQ, harus benar-benar merelakan Lord yang di tangan Alter Ego akan lebih ganas lagi ke depannya. Oke, dan ini Lord Enhance ya teman-teman. Jadi ini ada nabraknya nanti. Ini bakal bahaya sebenarnya kalau kita lihat dari defensif high ground-nya RRQ. Dia punya Skylar. Dengan Muddles-nya pasti bisa untuk ngasih pokingan damage ke arah lawan, ke arah hero, bukan ke arah minion. Kalau untuk minion mungkin bertumpuan kepada Clay yang memang dia punya power clear lebih cepat. Dan dari segi in-game equipment by Dunia Games, mungkin kita melihat sedikit ke arah kedua jungle-nya nih. Anti-Quiras untuk Albert ditambah dengan Sky Guardian Helmet. Ini yang bikin dia lumayan tanky di depan. Tapi kalau kita lihat Celiboy, ada Blade Armor nih yang dibuild oleh Celiboy sendiri. Bikin Skylar juga harus tahan-tahan sedikit ketika dia mukul. Ada damage reduction dan juga benar-benar berpengaruh untuk armor yang bikin Celiboy ini makin kuat lagi di bagian depan nanti. Masalah utamanya adalah 2 main carry yang dimiliki dari Alter Ego. Di atas RRQ, timpat ke belakang, fight terlalu savin. 16 bahkan coba dipop-up. Kesatuan yang dikeluarkan. Kali ini timpatnya sedikit parah dari Alter Ego membuat mereka terperangkap di face dari RRQ. Dikejar begitu saja, Nino ter-take down. Cepatkan! Di sisi sebaliknya Pai gak bisa menyelamatkan kembali pasukan Alter Ego. Dia harus mundur ke arah belakang, terlalu terburu-buru. Dan press one, Western Transition, catch the 70. Nampaknya tidak. Udel harus ter-take down. Tim fight yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa. Alter Ego selalu setiap ketemu RRQ, mereka terlalu terburu-buru untuk menang. Padahal
Dengan momen tadi dipegang Alter Ego, Kolim. Ya. Dan dari segi goldnya memang masih diunggulin sama Alter Ego. Namun dominasinya mungkin bisa lebih dari yang tadi. Kita akan melihat dari replaynya. Setup yang lagi-lagi dilakukan oleh Rasi kembali. Di cancel dengan sangat baik oleh Lemon. Lemon tahu di momen ini gak ada masalah sekalipun dia tumbang. Dia udah ngasih semuanya yang dia bisa. Dia udah ngasih King's Call. Dia udah narik semuanya di posisi yang buruk. Dan akhirnya teman-temannya mampu untuk membalikan keadaan. Dan itulah memang sosok explainer gitu kan. Seperti Pai tadi pertama, dia masuk dan langsung ditarik. Dan itu udah tugas dia memang. Dia buang satu shot penting Divine Judgment, udah gak ada masalah. Sisanya free, tergantung sama teman-temannya lagi. Dua-duanya ini explainer yang benar-benar tahu tugas sih. Tahu tugas, tapi ini lihat. Dengan adanya minus yang cukup banyak bisa kita bilang. Untungnya itu langsung straight to the inhibitor turret yang dimiliki dari RRQ. Base turretnya langsung pecah. Kalau Ya. base turretnya nggak pecah, ini kalkulasinya agak semua berbahaya banget. Betul. Karena bisa kita bilang RRQ kali ini mereka udah mencoba untuk mengejar dari goldnya. Dari perbedaan 5 ribuan, dia bayar utang sisa 2.000. Makanya, apalagi di momen yang memang seharusnya Alter Ego lebih unggul gitu kan. Dia yang megang kendali, dia yang pegang tempo. Sementara kali ini harus lebih mencari solusi untuk bisa nge-take down Albert. Bukan semuanya terhadap Lemon, bukan semua fokus ke arah Lemon. Karena ketika Lemon udah ngeluarin King's Call ini, Tugasnya itu udah selesai. selesai gitu loh. Jadi dia Tugasnya ditembakin pun sampai dia down, dia siap tumbang. Mungkin targetnya bisa lebih ke arah Skylar mungkin ataupun Clay sebelum dia ngeluarin dari altarnya. Tapi tetap Albert ini bakal jadi masalah karena dia jadi frontline-nya kuat banget. Dan sekarang perbedaannya, Albert sudah ada Immortal dan Chelly Boy belum ada Immortal. Oke, tembakan dari seorang Nino. Lihat, Renanapati from Nino. Membuat seorang Skylar kali ini udah mulai ketar-ketir. Setengah darah Lord telah dikeluarkan oleh para pasukan dari Alter Ego. 16 belum di top up. Tapi lihat, ada Rush stay by posisi dan David Jasper disampaikan. Langsung ada satu bagi Skull. Winter Surgeon cancel lagi dan bahkan di sini tertampar. Gak mampu menyelamatkan Finn. Deden sedikit terlambat. Kehilangan Rashi. Immortality dipegang Nino. oleh para pasukan dari RRQ dan Albert. Kali ini gagal mempertahankan dirinya. Albert tertinggal. Tersisa 2 player, 2 fight yang terpisah. Dan bahkan tersisa Lemon dan Clay untuk RRQ. Dan Alter Ego tersisa Udil dan juga Sally Boy. Power of Retribution masih dipegang oleh pasukan Alter Ego. Harusnya nggak buru-buru juga dari keduanya ya. Karena bisa di-poke, sama-sama bisa nge-poke juga. Dan Finn bentar lagi akan spawn. Untuk jumlah mungkin RRQ bisa unggul nanti selama dia masih bisa ngedelay yang Lord kali ini. Oke, tapi Lemon standby in sound position. Udil telah memiliki Kurt Altar. Lemon mencoba untuk mencari searching for another Alter Ego dimanapun dia berada. Sakit banget. Terperangkap. Kurt Altar terpaksa harus dikeluarkan oleh seorang Udil. Deden Provoker masih terlalu jauh dan bahkan Desimalnya sampai. Lemon, King Lemon, King Visitor harus tersungkur di sana ditumbangkan oleh Sally Boy dan America Boy. Ini kayaknya harus dilepas sih bang. Karena dari segi jumlah juga udah nggak unggul gitu kan. Alter Ego lagi megang temponya. Lordnya dilepas mau tidak mau dan defense-nya harus dipikirin lagi. Tapi Albert masih coba untuk ngintip ke depan. Oke, tapi lihat langsung ada Deden Provoker menangkap seorang Bai. Kalau Talsam telah dikeluarkan, Sally Boy. Sally Boy terperangkap, Chapter didapatkan. Dan bahkan posisi terbalik. Take over Lord from Baranko. Kembalikan kembali keadaan Alter Ego. Harus mundur ke arah belakang. Jangan beli apapun yang terjadi. Retribution is hot point. Take over Lord from Baranko. Wow. Dengan Chelly Boy yang out position ternyata bisa langsung dipanis. Divine Judgment yang dari tadi sebenarnya ditujukan kepada damage Dealer. dari Alter Ego gitu kan. Entah Nino, entah Udil. Bahkan terkadang Pai juga yang maksa untuk open ke depan itu langsung dipanis dengan Divine Judgment. Ternyata kali ini ada target yang lebih besar. Sempat udah aku notice juga tadi, jangan lupa. Karena memang dari Chelly Boy ini adalah satu sosok penting. Pemegang Retribution ketika lagi momen di Lord. Sementara ketika Divine Judgment damage-nya cukup untuk dapetin Chelly Boy, Albertnya tahu, oke dia nggak usah ngasih damage. Karena memang damage dari Fredin nggak terlalu sakit. So dia akan langsung pegang dari Lordnya dan sekarang bahkan Lordnya dipegang RRQ dan keunggulan untuk RRQ. Take over dan bahkan lihat 2.500 gold dipegang dari RRQ, tapi ini udah tidak terlalu signifikan dengan ada posisi menit yang ke-20. Dari Skylar mencoba melakukan pocket damage. Udah ada dash yang dilakukan, informasi telah diberikan. Para pasukan dari Alter Ego mereka Tarik. bertanding mendapat. Belum ada Altar. Asal mau didapatkan. Altar. Altar tidak ada yang meng-counter dan bahkan. What the epic comeback from RRQ. Ini bencana. Alter Ego mereka tersisa Rasi. Pai mencoba mendapatkan Skylar tapi gak bisa Gak bisa. tercapai. Rasi harus hilang. Dan what the epic comeback from RRQ. Take the game one. Wow,
sang raja yang bisa bermain dengan tenang. Mereka tahu tugas masing-masing, mereka tahu siapa yang harus maju, siapa yang harus ngasih damage. Dan aku suka banget tadi ketika Albert, dia nggak ikut follow up bang. Ketika ada Divine Judgment, dia nggak buru-buru langsung nge-follow siapapun yang ditarik. Dia langsung pegang Lordnya, dia langsung maju ke daerah Lord, dia tahu ini harus gue pegang. Apalagi